Shalom, selamat pagi. Kita sudah di bulan Desember dan ini merupakan bulan yang umumnya dikenal sebagai perayaan Hari Natal. Di mana-mana dirayakan Natal. Apa itu Natal? Itu adalah perayaan peringatan kelahiran Kristus ke dunia. Nanti kita akan lihat beberapa ayat tentang Natal. Ini adalah foto saya di gereja Kana di Galilea di Israel. Jadi perayaan Natal itu ya sudah dimulai dari akhir November. Bahkan memang di beberapa tempat itu Natal dirayakan pada tanggal atau bulan yang berbeda. Ada gereja yang merayakan Natal itu di bulan Januari. Ada yang di bulan Desember, umumnya tanggal 25, tapi juga ada yang di tanggal yang berbeda. Kalau nggak salah bahkan dari bulan November juga ada ya. Masing-masing punya alasan, tapi kita melihat di sini bahwa Natal itu sudah menjadi suatu hari raya yang umum di seluruh dunia. Kita akan melihat ada di berbagai tempat Natal dirayakan, walaupun tokoh utamanya sebenarnya yang adalah Yesus itu sudah seringkali tergeser ya. Jadi ada tokoh lain yang menggantikannya. Tapi sebenarnya Natal adalah satu hari peringatan, ya, perayaan kedatangan Kristus ke dunia, kedatangan Yesus ke dunia. Allah menjadi manusia, Dia lahir melalui seorang wanita. Jadi Natal itu ya lahirnya juru selamat ke dunia, Allah menjadi manusia. Kita lihat ini di bagian lain juga ada ya, di negara-negara yang mungkin kita nggak pernah pikirkan ya, di Timur Tengah, di Dubai, di Mesir ya. Mesir itu juga banyak yang merayakan Natal karena memang ada gereja Koptik ya, gereja Koptik, gereja di Mesir yang cukup besar. Lalu nanti kita akan lihat di beberapa negara lain ya. Dan biasanya Natal itu simbolnya ditunjukkan dengan pohon ya, pohon Natal. Dan itu menjadi satu tradisi turun-temurun. Kalau Natal maka orang akan pasang pohon Natal. Ini ada di bagian negara lain lagi ya. Kita lihat di negara di Timur Tengah juga merayakan Natal. Dan kadang-kadang di gereja itu jadi orang lebih peduli akan pohon Natal ya. Saya nggak bilang itu satu hal yang salah ya, tapi memang kadang-kadang jadi salah fokus ya. Apalagi kalau ada tokoh lain ya, bukan Kristus. Tapi kita ambil positifnya ya, bahwa di seluruh dunia orang merayakan Natal dan pohon Natal dihiasi di mana-mana, dan memang ini juga saya kira merupakan salah satu trik dagang ya. Jadi ketika hari Natal, apalagi menjelang tahun baru, maka orang akan banyak spending money ya, menggunakan banyak uang untuk hari Natal ya, beli pohon Natal ya, menghiasnya, dan itu merupakan hari yang meriah, apalagi masuk tahun baru. Jadi seringkali kata-kata yang digunakan itu Merry Christmas and Happy New Year ya, langsung nyambung. Nah ini di Dubai ya. Bahkan di negara-negara yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, Natal itu dirayakan dengan meriah. Dan sekali lagi saya kira ini taktik dagang ya. Dibuatlah satu ikon sehingga Natal itu menjadi satu ajang promosi untuk penjualan dari berbagai macam barang atau kebutuhan ya, termasuk pakaian. Dan kalau kita pandai-pandai sebenarnya ya, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya saya pernah di Amerika, lalu adik saya ajak belanja ya, sales ya, barang-barang yang dijual murah, khususnya setelah Natal ya. Jadi menjelang Natal itu jor-joran ya, barang-barang dijual dan orang-orang beli karena mereka mungkin mau pakai pakaian baru, sepatu baru, dan segalanya. Tapi setelah itu terjadi sales. Dan saya beli sepatu yang lumayan bagus ya, dan harganya
relatif sangat murah. Nah, di kota seperti Las Vegas di Nevada yang dikenal sebagai kota judi itu juga dirayakan Natal. Ya, kita bisa lihat ini beberapa gambar ya. Ini foto beberapa tahun yang lalu waktu saya baru tiba di Las Vegas di Nevada, dan sangat meriah. Dan memang itu terkenal sebagai kota judi ya. Nanti saya coba tunjukkan suasana salah satu hotel. Dan karena itu kota judi ya, di mana-mana ada banyak kasino. Tapi yang namanya pohon Natal juga banyak di mana-mana dan sangat meriah. Itu satu momen yang sangat meriah. Orang itu di jalan-jalan rame dengan pakaian berwarna-warni, dan nuansa Natal itu ya, Christmas itu begitu kuat ya. Bersama dengan itu juga ada banyak berbagai ucapan Merry Christmas dan macam-macam ya. Ini salah satu yang lumayan bagus ya. A Silent Night, malam yang sepi, yang sunyi. A Star Above, ada sebuah bintang di atas. A Blessed Gift of Hope and Love, ada pemberian yang diberkati ya, tentang harapan dan cinta. A Blessed Christmas to you and your family, sebuah Natal yang suasana Natal yang diberkati untuk Anda dan keluarga Anda. Merry Christmas ya, selamat hari Natal. Dan juga banyak lagu yang dibuat tentang Natal ya. Merry Christmas to you ya. Saya juga suka lagu-lagu Natal yang mencerminkan suasana Natal. Bahkan ya, apalagi yang jazz ya, yang enak ya didengar ya. Sampai seringkali itu kalau kita nggak sadar, alasan sesungguhnya Natal itu ada malah tersingkirkan ya. Tapi kita belajar memandang hal yang positif. Natal itu adalah suatu season ya, suatu saat untuk melihat, memperingati kedatangan Kristus. Nah, ini suasana di salah satu hotel di Las Vegas ya. Di sana saya kira setiap hotel selalu ada ini ya, kasino, berbagai macam peralatan judi, bahkan di airport juga ada. Tapi di kota ini juga ya, ketika saya nginep di hotel, ketika sedang di lantai basement sedang mencuci pakaian pakai mesin dengan koin, ada orang yang ketok pintu. Dan ketika saya buka ya, saya dengan adik saya waktu itu sedang cuci pakaian, terus orang itu cuma bilang begini, "Hi, I just want to tell you that Jesus love you." Ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa Yesus mengasihi Anda. Ya, luar biasa sekali. Itu di kota judi loh ya, di Las Vegas. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa salah satu ayat penting, ayat sentral juga ya tentang Natal sebenarnya, yaitu tentang kasih Tuhan, kasih Allah Bapa akan dunia ini. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup itu adalah Zoe. Zoe itu hidup ilahi. Lalu di Yohanes 17 ayat 3, ketika Yesus berdoa sebelum dia ditangkap ya, dia katakan di sini, apa itu hidup yang kekal? Definisinya itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ini dia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh Zoe. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang diutus. Ya. Kita mengenal Allah Bapa lewat Yesus. Ini ada terjemahan dalam bahasa sehari-hari ya.
Dikatakan begini, jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Jadi kehidupan kekal itu sebenarnya sudah dimulai sejak kita mengenal Kristus di dunia ini, ya. Dan kata mengenal itu dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko itu satu kata yang juga digunakan sebagai ungkapan untuk menyatakan hubungan intim antara suami dan istri. Dari hubungan intim itu si istri kemudian hamil, melahirkan anak, ya. Jadi hidup yang kekal itu juga begitu, ya. Kita intim dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, lalu kita mulai mengandung dan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Memang ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Dan mungkin juga orang bisa berkata ada banyak jalan menuju surga. Tetapi yang sampai, betul-betul sampai kepada Allah Bapa, ya, menurut Yohanes 14:6 ayat 6 cuma satu, yaitu lewat Yesus, lewat percaya kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu Dia datang menjadi manusia, karena itu Dia mesti lahir lewat seorang wanita. Ya, 9 bulan Dia berada di dalam kandungan Maria. Dan Maria itu adalah wanita yang perawan, artinya belum, walaupun sudah menikah, waktu itu masih tunangan, ya, tapi kemudian menikah, tapi dia belum berhubungan intim dengan suaminya, yaitu Yusuf. Alkitab berkata itu jelas, ya, di Matius pasal 1, ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria yang adalah tunangannya itu hamil karena pekerjaan Roh Kudus, maka Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Ya, jadi Yesus itu datang ke dunia lewat Maria yang adalah perawan untuk menjadi manusia. 9 bulan di kandungan Maria, kemudian dia lahir, dia bertumbuh sebagai manusia, tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, jadi Natal itu adalah masa peringatan when Christ is born, ya. When Christ was born, kemudian itu menjadi satu momen peringatan setiap tahun. Christmas is the time we celebrate when Christ is born, ya. Kristus dilahirkan atau Kristus sudah lahir. Memang kalau kita baca di internet itu, kalau nggak salah peringatan Natal itu dimulai tahun 300, ya, kalau nggak salah. Jadi pada awalnya itu memang nggak ada, ya, perayaan Natal, hari Natal itu nggak ada. Kalau dari perjanjian lama, orang Yahudi mengenal ada 7 hari raya. Salah satunya tuh hari raya Paskah, dan itu salah satu hari yang sangat penting. Karena pada hari Paskah lah orang Yahudi, orang Israel waktu itu keluar dari Mesir. Kemudian Kristus juga bangkit pada hari raya Paskah, ya, di mana kita merayakannya pada hari Minggu, di mana sebelumnya hari Jumat Agung itu atau Good Friday, dia mati di kayu salib, lalu hari Minggu dia bangkit, itu waktu hari Paskah. Paskah sendiri di perjanjian lama itu terjadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, dan kata Paskah artinya Passover, ya. Jadi malaikat maut yang melewati rumah yang diperciki darah anak domba. Jadi dia lewat, tidak ada kematian di rumah tersebut. Tapi rumah yang tidak ada
darah anak dombanya, maka di rumah itu terjadi kematian anak sulung. Kita bisa baca kisah itu di kitab Keluaran. Keluaran pasal 12, 13, 14, kita bisa lihat itu. Jadi salah satu hari yang penting sebenarnya Paskah. Ya, belum ada waktu itu perayaan Natal. Tapi setelah itu ya kita bisa melihat bahwa Christmas itu bisa kita pakai juga kesempatan untuk mengingat ketika Kristus datang ke dunia. Itu sebabnya kita perlu keep Christ in Christmas. Ucapan selamat Natal, Merry Christmas juga kadang-kadang diganti bukan Merry Christmas tapi Merry Xmas. X itu ada yang bilang itu cross ya, salib ya. Tapi juga bisa berarti X itu artinya variabel. Ya, something else, somebody else. Seseorang yang lain, ya nggak harus Kristus. Jadi masa perayaan atau peringatan tentang somebody, ya, tentang seseorang yang bukan Kristus. Bisa siapa saja. Nah, yang terkenal ya adalah Santa Claus, ya sering dipajang di mana-mana. Tentu saya nggak bilang itu suatu yang jadi kayak anti ya, nggak seperti itu. Kalau kita ke mall ya, kita lihat ada perayaan Natal, ada pohon Natal, ya foto di situ nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah. Tapi kita perlu ingat bahwa Christmas itu adalah about Christ, ya bukan Xmas, bukan somebody else in Christmas, tapi Christ ya. Keep Christ in Christmas. Tetap jaga Kristus itu di dalam perayaan Natal kita. Jadikan pusat ya. Bahkan kita perlu ingat juga bahwa Christmas begins with Christ ya. Christmas atau Natal itu dimulai dengan Kristus. Ya. Christmas, Christ. Jadi Kristus yang memulai Christmas. Nah, kata Christ sendiri ya atau Kristus kalau kita pelajari itu artinya yang diurapi. Nah, ini bicara tentunya tentang Yesus ya, Jesus Christ atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yesus artinya juru selamat, Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus Kristus itu artinya juru selamat yang diurapi, ditetapkan oleh Allah Bapa menjadi jalan keselamatan. Jadi sekali lagi kita perlu ingat ya bahwa Natal itu tentang Jesus Christ. It's all about Jesus Christ. Itu semuanya cerita tentang Yesus Kristus, bukan sesuatu yang lain. Nah, hal positifnya adalah kalau kita lihat perayaan Natal di seluruh dunia ya dengan meriah, itu kesempatan untuk kita selalu mengingat tentang kasih Tuhan. Itulah saatnya kita banyak orang kan saling tukar kado ya, mengekspresikan kasih lewat giving ya. Kita bisa juga melakukan aksi sosial ya, mengunjungi orang-orang yang mungkin butuh pertolongan, butuh perhatian, ya ke panti asuhan dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat bahwa Christmas is all about Jesus Christ, ya. It's all about Jesus. Semuanya itu tentang Yesus karena Dialah juru selamat. Ya, lewat Dialah kita bisa mengenal Allah Bapa. Lewat Dialah kita bisa memperoleh hidup yang kekal yang sudah dimulai ketika kita sudah mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak kita ada di dunia ini ya, nggak harus nunggu nanti baru ketemu Tuhan baru punya hidup yang kekal, tapi sejak kita di dunia ini kita sudah memiliki hidup yang kekal, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membangun hubungan pribadi kita dengan Dia. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita. Mari nikmati lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin.